Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perlindungan. Sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan. Biar kita lewati 2025 semua bersukacita. Itu perlindungan. Yang ciut, yang marah-marah, makanya kita semua harus damai di surga, damai di bumi, damai di hati, damai di pikiran, damai di mulut. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, buang semua yang tidak baik. Ya. Sangat bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah pada saat ini. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan biar menolong kita untuk maju dalam hari-hari mendatang seberapa yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Nehemia pasal 8 ayat 9 mulai. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Bersama kita baca ayat 11. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saya perhatikan, saudaraku, luar biasa. Padahal firman ini ya, sudah dari dulu di sini, dia pernah dirubah-rubah. Ya, jadi perlindungan kita bukan senjata, bukan lubang, saudaraku, perlindungan, bunker, mungkin begitu kata orang ya. Ya, tapi perlindungan kita justru sukacita. Haleluya. Nah ini luar biasa ini. Nah sekarang dunia ini
yang menduga akan terjadi perang dunia ketiga, mereka berlomba untuk menciptakan senjata pemusnah, menciptakan senjata-senjata mutakhir yang begitu sekali tembak bisa membinasakan, menghancurkan begitu luas. Namun perlindungan kita justru sukacita karena Tuhan. Ini saudara-saudaraku, jadi luar biasa. Sukacita karena Tuhan. Itu terserah masing-masing kita. Kalau kita mau kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya itu tinggal kita. Tapi kalau kita perhatikan ini, pasti saudaraku, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Dan perlindungan ini perlindungan yang sangat luas, cukup untuk suasana akhir zaman, di mana roh-roh penyesat, agama-agama penyesat, sampai antikris penyesat itu akan kita hadapi. Dan sekarang ini saudaraku, kita harus benar-benar berhati-hati. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, karena dengan bacaan-bacaan yang dianggap juga kitab suci, banyak yang menyesatkan. Alat-alat yang canggih, justru saya yakin itu adalah merupakan patung yang berbicara, yang menyesatkan banyak orang. Alat-alat canggih kemajuan di akhir zaman ini. Ini saudara-saudaraku, di bagian kehidupan sehari-hari manusia, ekonomi, sakit penyakit, kesulitan, hal apapun, kelaparan, tapi senjata kita ini ampuh, saudaraku. Saya yakin ini ampuh. Nanti kalau kita mengerti dan memelihara kita, perlindungan sampai kita bertemu Yesus. Jadi mempertemukan sampai bertemu dengan Yesus juga. Ini sukacita ini, saudaraku. Sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Tinggal sekarang bagaimana menggunakan. Satu sudah dibacakan tadi di sini. Ayat 9. Atau kalau kita lebih perhatikan sebelumnya. Ini 3. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Saudara-saudaraku, kalau untuk kita sekarang tidak lagi hanya Taurat. Taurat itu adalah inti perjanjian lama. Sekarang sudah ada perjanjian baru, sehingga bukan kitab Taurat lagi, tapi Alkitab. Kitab Taurat itu memang mewakili 5 dalam perjanjian lama, tapi jumlahnya semua perjanjian lama 39. Dan kitab Injil 27. Jadi
semuanya 66. Itulah Alkitab. Jadi dulu baru Taurat, tapi sekarang sudah Injil juga. Jadi disebut Alkitab 66 buku. Amin, Bu. Iya. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matitya, Sema, anaknya Uriah, Hilkiah, Maseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria dan Sulam. Saya maju aja biar lebih cepat. 9. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Inilah yang pertama, saudaraku, sukacita kepada firman. Itu perlindungan kita. Jadi bagaimana saudara bersikap kepada firman? Biasa-biasa, ya datang dengar. Tapi kalau benar-benar firman itu sukacita bagi kita, itu termasuk perlindungan bagi kita. Karena firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu jadi karena firman itu. Ini saudara-saudaraku, bagaimana sukacita bisa menjadi perlindungan? Sukacita karena firman Tuhan. Sehingga kita baca, ya, tadi, tenanglah hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Ayat yang ke-11 bagian terakhir, sukacita karena Tuhan inilah perlindunganmu. Jadi satu, karena firman. Itu cara kita bersukacita karena Tuhan. Istilahnya saudaraku, saya tidak menuduh atau mengecilkan siapapun, tidak. Tapi bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan harus dinyatakan. Firman itu harus jadi sukacita. Jangan terpaksa, jangan asal-asalan. Benarkah firman itu sukacita dalam kita? Itu masing-masing kita. Tapi kalau firman itu sukacita dalam kita, mau apapun banjir, tornado, mau apapun itu semua, kalau saya boleh katakan itu bablas semuanya. Tuhan jaga kita. Lebih kuasa dari semua. Tornado apa semua pun, ya, senjata apapun, nuklir, apa semua, Tuhan lebih kuasa. Tuhan sanggup, saudaraku. Sukacita karena Tuhan nyatakan bagaimana seperti bangsa Israel ini kepada firman Tuhan. Dibaca dengan jelas, diberi keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Saudara-saudaraku, kalau kurang mengerti, mari diskusi. Jangan untuk pulang-pulang untuk pintar semuanya. Ya, di sini juga rahasianya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang lain yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka, semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saudara-saudaraku, jangan kita menangis, baik karena firman itu
biar kita seperti Maria. Jadilah kepadaku seperti perkataan. Amin. Ini saudaraku, jangan sedih. Ya, justru kalau saudara kalau mau berbahasa Batak, silakan. Ay sumudi ramang. Asa tureng ulut putuatan itu ano. Bagus. Haleluya. Bagaimana Pak? Biar saya sesuai dengan firman. Supaya kita diberkati, supaya kita ditolong, supaya kita jangan khawatir lagi. Ini. Setan pun, kalau kita mengerti firman dengan benar, lari dia. Yesus, dia berkata kepada setan, demikian tertulis. Demikian tertulis. Hanya Tuhan yang kau sembah. Enyahlah engkau iblis. Pergi dia. Saudara-saudaraku, kita mengalami kemenangan. Ya, itu sebabnya 2026. Mari maju, saudaraku. Gak usah di Amerika biar aman. Ya kalau punya duit pergi boleh, gak apa-apa. Tapi di situ ya aman. Di sini pun kalau kita sesuai firman, aman. Jaminan firman Tuhan, bukan saya, saudara itu. Saudara yakin? Haleluya. Sama kita. Biar semua dunia ini boleh dikuatkan. Saudara-saudaraku, dunia ini enggak bakal berkurang-kurang kesulitan. Ini sudah ditakdirkan sama dengan barang kita. Sebaru apa, semulus apapun, kalau sudah bertahun-tahun, atau hidup semuanya. Kita juga begitu. Saya juga begitu. Cuma semua saya maksimalkan kuat di dalam Tuhan. Nah, mau keadaan apapun, saya coba, saya maksimalkan. Dan kalau saya berusaha, Tuhan juga kuatkan. Mampukan, saudara itu. Jadi saya tidak hebat, tapi Tuhanku yang hebat. Saya ini bertindak di dalam Dia. Kedua, firman yang menjadi manusia, itulah imam besar. Firman yang menjadi pengalaman langsung. Kalau hanya firman harus dibaca dengan jelas, diberi keterangan dan dimengerti dan kita imani. Tapi kalau Yesus sebagai imam besar, itu Dia yang mengerti kita. Itu hebatnya, saudaraku. Sehingga kalau kita bersuka cita, firman dan imam besar, maka saudara-saudaraku, kita terpelihara dan tidak hanya dengan sukacita yang jadi perlindungan kita. Di dalam kitab Ibrani, saya mau ajak kita membaca kembali. Kita mau lihat Ibrani saya mau
mulai dulu dari Ibrani. Ya, pasal yang keempat ya. Ibrani pasal yang keempat. Saya bacakan 15-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin, saudaraku. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia tahu, saudaraku. Semua dia tahu. Kalau lansia memang begitu, saudaraku. Ya, jadi mau diapakan juga, namanya tenaga itu berkurang, ingatan itu, ada pendengaran, ya begitulah. Tapi sesungguhnya kita mengasihi Tuhan, mengenali firman Tuhan, berpraktek di Tuhan, di dalam Tuhan, dia juga akan mendapat lebih, saudaraku. Ya, saya tidak mengatakan mau seperti Musa tadi. Musa umur 80 baru memulai pelayanan, saudaraku. Jadi baru mau mulai. Nah itu. Jadi yang di dalam hati saya imani aja. Tuhan, Engkau sanggup. Engkau bisa, Tuhan. Sangat bisa. Engkau bisakan juga saya. Ini saudara-saudara. Jadi mengerti semua. Apa penderitaan saudara, apa pengalaman saudara, apa kesedihan saudara, dia tahu semua. Kalau gigi kita udah pada berkurang berapa, dia tahu. Kita masih bisa gigi palsu. Tuhan dia tahu dia semua. Yang palsu berapa, yang asli berapa, tahu dia semua. Amin. Iya, saudara-saudara, ya. Jadi semua juga pergumulan kita. Itu sebabnya firman dengan imam besar. Imam besar sudah punya pandangan, pemikiran, ya, mata yang tajam memperhatikan kita. Sehingga kalau kita mau dipimpin, diimami, dibawa saudara-saudaraku dalam jalannya dia, itulah perlindungan bagi kita. Aman, saudaraku. Itu jalannya Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Salah satunya dia dari juru selamat, tapi dia juga imam besar. Nah, tapi kalau imam besar, nanti kita semakin memperhatikan, di sini semua harus ada keterbukaan hati kepada Tuhan. Dan harus ada penyerahan yang lemah lembut. Mungkin kalau orang selalu bilang surrender all, jadi berserah penuh. Ini seringkali kita kepada firman Tuhan, ini masih banyak saudaraku belum berserah. Kita baca firman Tuhan, sudah diterangi dengan benar, tapi untuk pelaksanaan berserah sungguh masih tawar-menawar. Ini saudaraku. Tetapi setiap firman Tuhan kalau kita lakukan, itu perlindungan, itu bukan kerugian, itu jalan kehidupan. Walaupun kita lihat seperti
ada yang menyakitkan. Nah, itu memang kita dibawa di situ. Itu sebabnya saudaraku, untuk duduk nanti dalam tahta kerajaan Yesus, itu diambil dari satu. Ya, yang mau baca Korintus pasal 2 ayat 10. 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saudaraku, Yesus itu tahu ujian dan cobaan itu datang, bukannya tidak tahu. Dan disinilah pembuktian apakah kita bersukacita di dalam Tuhan sebagai imam besar, melebihi dari semua apapun. Ini saudara-saudaraku, kalau kita tetap bersukacita di dalam Tuhan karena firman dan karena imam besar yang menuntut, itu Yesus sendiri, saudaraku, untuk korban itu bukan lembu sapi, tapi Dia sendiri, imam besar yang menuntut kita itu, Dia korbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mengalami ujian cobaan, jangan lari, jangan menyingkir, karena kalau kita bersama Dia di dalam kematian, kita akan bersama bangkit bersama Dia. Kalau kita sengsara menderita bersama Dia, kita akan sama memerintah dengan Dia. Gak ada murid lebih dari guru. Ini saudaraku, kiranya semuanya dewasa rohani. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah dewasa, tapi rohaninya harus dewasa. Biar anak-anak sekolah minggu, muda-mudi, belum dewasa badannya, muda-mudi sudah dewasa lah ya. Sekolah minggu, muda-mudi, badannya belum dewasa, tapi bisa rohaninya dewasa. Mengerti saudara-saudara itu. Jadi jangan lekas lari, tapi terus tekun, setia. Kalau Yesus setia, kita harus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahmu. Susahku ya? Ya, selalu Dia mengerti. Ini dia, mengerti ya, terus tetesan air mata, walau badai mengamuk, Tuhan Yesus setia. Inilah posisi Yesus, imam besar. Dia mengerti, bukannya tidak mau langsung menolong. Jangan ada percobaan. Tidak.
Murid disuruh pergi sana. Terjadi apa? Angin topan, saudaraku. Mungkin sekarang bilang tornado. Tapi kita tidak tenggelam. Justru disitulah, saudaraku, badai tidak bisa menenggelamkan kita. Iya. Nanti orang tahu iman kepada firman, iman yang datang dari firman, iman mengimani Yesus firman yang menjadi imam besar, artinya mengatur, memimpin sampai kita dikoreksi dan perjalanan kita benar. Itulah perlindungan. Badai apapun, saudaraku, kelaparan apa saja pun, biar semuanya itu bergelora, mengamuk, gelombang, perang, manusia yang semakin jahat pasti akan terjadi. Sudah disebutkan 2 Timotius 3, manusia di akhir zaman. Kadang kita, saudaraku, cuma jalan saja nggak enak, klakson kiri kanan, kalau cuma 1 kali 2 kali masih lumayan, ini harus gini, kan kalau itu kita kalau orang Singapura kupingnya itu langsung karena dia pernah dengar begitu di negeri mereka, ya gitu. Yang saya pernah di India memang masih agak kayak Indonesia. Di Singapura, di Amerika, wah ada gitu-gitu. Di Australia juga enggak. Tapi apapun kejahatan orang itu, Tuhan peliharakan kita. Nah, sangat ditakutkan juga Perang Dunia Ketiga. Wah, itu juga, saudara-saudara. Tapi apapun itu, kalau firman sukacita kita dan dipimpin Yesus imam besar kita, jangan khawatir. Cuma, saudaraku, kalau Yesus imam besar kita, itu bukan di tempat biasa-biasa. Karena kalau di halaman semua bisa, lewi-lewi bisa. Jadi pelayan itu di Israel itu di tabernakel ini, lewi, imam biasa, baru imam besar. Lewi boleh di halaman, imam masuk di ruang suci, imam besar di ruangan Maha Kudus. Jadi iman kita tidak boleh iman asal-asalan. Kasih kita harus sungguh-sungguh murni. Haleluya. Itu ditandai. Ini kesempatan bagi kita. Dan kebetulan, walaupun karena tahun datang, tapi ini Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Perlindungan kita adalah firman dan Yesus imam besar. Yesus itu sudah mengerti semuanya, bagaimana menolong kita, bagaimana. Dan kalau ada ujian cobaan itu hanya untuk membuktikan bahwa kita ikut di dalamnya, menerima berkat itu. Karena satu waktu kita akan belajar lagi, bukan semua yang bisa. Nyanyian kemenangan, tidak semua yang bisa nyanyi. Ini harus yang mengerti, saudara. Jadi ada juga nyanyian kemenangan. Kalau nyanyian kemenangan Musa ada. Saudara-saudaraku, itu sebabnya belajar hati yang lemah lembut kepada firman. Ya, ramah kepada firman. Haleluya, saudaraku. Ramah kepada firman apa? Ulang aku tiap pagi tahun. Ulang aku tegur. Bukan.
Itu kasih Tuhan bagi kita. Nggak ada kebencian. Kalau kebencian bukan begitu. Narosot terninal. Laut sedang. Nah, dia begini saudaraku. Kalaupun ada orang berkata, nanti pelayanan di partita itu nanti ada. Tapi nggak ada yang ngomong gitu kok. Haleluya. Jadi kalau ada dia kan itu. Kalau bagi saya semua karena melayani Tuhan. Dan kalau dia tidak yakin, itu banyak pendeta di sana-sana, cari dia. Tapi sering sekali saya lihat begitu. Dia pun jemaat sudah lama nggak datang karena rumahnya jauh. Kalau ada apa, panggil. Ya, ada pendetanya di situ. Bagus-bagus lagi, hebat-hebat lagi. Tapi kalau dia yakin, ya nggak tahu, saya menduga hatinya. Nanti kalau dia juga salah. Pokoknya baptis itu menikahnya, menikah ke sana lah. Tapi kalau nggak yakin, saya pikir nggak mau datang, betul enggak? Iya, tapi yakin ada pertolongan Tuhan, berkat, ya sudah bersama. Tadi saya ngomong ramah kepada firman ya. Oke, Yakobus, biar kita saudara-saudaraku semakin, ya, pasal yang pertama ayat 21 atau mulai 19 lah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Amin. Amin. Lambat untuk berkata-kata. Amin. Dan juga lambat untuk marah. Haleluya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perlindungan. Sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan. Biar kita lewati 2025 semua bersukacita. Itu perlindungan. Yang ciut, yang marah-marah, makanya kita semua harus damai di surga, damai di bumi, damai di hati, damai di pikiran, damai di mulut. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, buang semua yang tidak baik. Ya. Jadi tertanam dalam hati itu pendengaran yang baik, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu sebabnya dibaca firman, bersukacitalah di dalam firman. Itu adalah perlindunganmu, kuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi nggak usah lain orang penipu diri sendiri. Rugi sekali, saudaraku. Jadi sangat indah. Semuanya kita akan berguna. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan bahkan dari awal Yakobus ini memang kita menghadapi banyak kesulitan.
kedua, iman dan hikmat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya, saudara. Jangan menggerutu. Jangan hilang sukacita. Ini dia banyak pencobaan. Bersukacitalah karena firman Tuhan. Ya, itu janjinya Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Itu semua proses. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi itu adalah bagian dari tangga kita yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau bahasa Batak, ucum mas onis sih. Nah, ucum dan boleh semua nih. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi jangan tolak Tuhan, apapun yang terjadi tetap bersukacita, kehendak pula yang jadi. Kalau udah begini Tuhan lindungi itu. Jadi ujian itu apa? Ya meningkatkan aja supaya berkatnya benar-benar itu punya kita, yang tidak bisa diambil siapapun. Karena hanya pelaku itu yang mendapatkannya. Hanya tindakan seseorang itu. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya. Ya, inilah kita banyak berdiskusi. Tapi belum ada yang berdiskusi. Udah 40 tahun lebih saya di sini. Belum pintar kali dengar ya sudahlah, puji Tuhan. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi bukan berarti tanpa ada yang berbicara. Ada yang berbicara. Ini sebabnya Tuhan katakan beritakanlah Injil kemanapun. Ada guru yang mengajar, ada penginjil, ada nabi yang mengingatkan. Ini saudaraku. Jadi supaya kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Ayat yang ke-25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini kembali tadi kita ke Nehemia. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada perlindungan, ada bahagia. Jadi bahagia kita luput dari kesulitan, terpelihara. Ini justru masuk nanti kita boleh menerima satu kedudukan dari Tuhan. Kita boleh memerintah, ya. Jadi saudara-saudaraku, biar kita ramah terhadap firman itu tanpa suka menolak, dan biar hati kita lemah lembut. Itu namanya surrender. Bagus ya, surrender all. Mantap itu dia. Ya, jadi menyerah dengan sungguh-sungguh. Ini kita jemaat ini saya senang ya,
mudah-mudi juga tambah lancar dia, ya, sudah lancar tapi tambah lancar lagi, bikin ibadah mudah-mudi speak English. Nah, ya bagus juga saudara-saudara ya. Ada kemajuan biar semua mudah-mudi diberkati oleh Tuhan. Surrender all. Semakin berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita akan semakin melihat berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa yang dimaksud dengan ini? Jangan banyak saudaraku kita ngomong, tapi nyatakan dengan kesaksian perbuatan. Itu nyanyian kemenangan. Itu hanya dimiliki pribadi, tidak dimiliki orang lain. Apalagi kalau kita belum hidup di dalamnya. Kecuali kalau berkhotbah, ya kalau Tuhan suruh sampaikan ya mau diapain. Tapi kalau bukan berkhotbah, dia tuh pimpin pujian, jangan kayak berkhotbah. Tidak perlu. Sudah kamu lakukan. Nah, kalau bersaksi, nah itu nyanyian kemenangan namanya. Dia pengalaman. Ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudaraku, kalau saya mohon maaf, ya, kalau saya nanti diem begini terus, aku datang ke sini begini terus, gimana ini pendeta? Kalau begitu bagaimana? Jadi, ya, biarlah ngomong karena harus begitu saudara-saudara itu. Haleluya. Nah, tapi yang ngomong jangan semua. Pimpin pujian, ya pimpinlah pujian. Udah, jangan berkhotbah. Ini itu. Bukan begitu. Nanti guru jadi terlalu banyak. Nah, supaya semua ibadah kita benar-benar semakin diberkati Tuhan. Nah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kesaksian hidup itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dibantah, tidak bisa diambil orang lain. Uang bisa dicuri, harta bisa dirampok. Tapi kesaksian hidup, bagaimana bisa merampok? Karena itu adalah milik pribadi yang hanya Tuhan yang tahu. Haleluya, saudara. Jadi kalau ini diperbanyak, wah itu nanti nyanyian kemenangan. Yang tidak ada seorang pun yang bisa meniru. Karena itu milik pribadi. Dan lihat saja kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun ada api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudaraku, kita saling mendoakan. Ya, saya juga kadang-kadang takut saya berbicara. Cuma kalau saya diam nanti
Ini gimana sampai gak keru-keru lagi. Nanti kalau orang ini cuma Maranatha tanya bisu, nggak bisa ngomong. Kalau bisunya cuma sebentar seperti siapa? Sakaria. Nah, itu sampai nyata nanti kesaksian hidupnya. Firman itu nyata. Karena tadinya dia kurang yakin. Saudara-saudaraku, nanti kita semua semakin meningkat, saudaraku, seperti bangsa Israel itu sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga benar-benar sukacita. Ya, karena firman. Karena Yesus Imam Besar. Itu adalah perlindungan. Semakin saudara-saudara nanti, ya, senang kepada firman. Hanya itu jalannya kita. Semakin pegang Tuhan. Kalaupun kita berdoa tanpa firman, ya, bingung kita, bimbang. Tapi kalau sudah ada firman, ya dan amin. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Haleluya. Sudah hampir semua tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan.